mana hmm, yang mana tindak lanjut dari kamu semisal eh, hmm, hmm, ya mungkin langsung saja ya nggak, karena ini sudah jam 9 lewat hampir seperempat jam. Kita mulai saja, mungkin langsung kita kasih kesempatan. Persilahkan dari tim konsultan dari PT Priangan Raya Utama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Merdi Hajiji. Saya dari tenaga ahli dari eh, PT Priangan yang diberikan tugas untuk menyusun studi terkait dengan profil manajemen risiko di Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan saat ini kita akan mencoba mendiskusikan yang merupakan salah satu dari fokus grup diskus untuk bagaimana menentukan rencana kerja dan arah yang harus kita lakukan dengan penyusunan penyusunan profil manajemen risiko. Bapak dan Ibu, eh, ini kok nggak bisa ya apa untuk share materinya ya? Oke, baik. Sebentar ya, Pak. Oke. Bapak dan Ibu, penyusunan manajemen risiko ini menjadi sebuah keharusan saat ini, walaupun aturannya memang sudah relatif lama dan beberapa instansi pemerintah, kementerian, terus pemerintah provinsi dan juga kota kabupaten saat ini juga sedang pada menyusun sudah ke triwulan kedua sebetulnya triwulan kedua penyusunan profil manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk apalagi pada saat-saat seperti ini dalam rangka menentukan rencana strategis atau rencana jangka menengah 2025-2030 ya 2030 eh, manajemen risiko ini sangat dibutuhkan terutama dalam kepentingan data manajemen rencana strategis dan rencana kerja. Yang salah satunya adalah di dalam penentuan konteks yang relevansinya dengan rencana strategis itu adalah penentuan apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi eh, apa namanya kelemahan, apa yang menjadi peluang dan tantangan. Ini menjadi hal yang penting ketika menyusun eh, manajemen risiko. Sudah muncul? Nah, ya, ada ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebagai pengantar bahwa amanat pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Jadi amanat itulah yang menjadi dasar bagi semua instansi pemerintah untuk menyusun manajemen risiko atau profil manajemen risiko. Lalu perkembangan kompleksitas penyelenggaraan perhubungan laut perlu penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Dirjen Perhubungan Laut senantiasa menghadapi dinamika lingkungan yang menimbulkan beragam ketidakpastian. Ketidakpastian ini melahirkan risiko yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dampak tersebut bisa bersifat positif ataupun negatif, yang berarti bisa membawa peluang ataupun ancaman. Jadi Bapak dan Ibu ini sebuah latar belakang di mana penyusunan manajemen risiko ini adalah untuk bagaimana mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan juga sebagai bahan bagi evaluasi instansi pemerintah dalam kerangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Lalu risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Tahun 2016 Kementerian Perhubungan berhasil mengembalikan ratusan miliar dengan memperketat pengendalian internal. Saya baca di beberapa media informasi dan jurnalnya. Lalu pengelolaan atas risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian internal pemerintah itulah yang akan mendapat dukungan dari terpetakannya profil risiko dan pemetaan risiko yang kemungkinan akan terjadi. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risikonya, maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP-nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik diharapkan, tata kelola pemerintah juga akan lebih baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, unsur dari SPIP berdasarkan peraturan pemerintah, di mana penilaian risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yang merupakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut. Dengan penetapan tujuan, instansi, dan tingkat kegiatan, serta identifikasi dan analisis rasio. Jadi amanatnya sebetulnya ada dua, penetapan tujuan instansi dan tingkat kegiatan, serta yang keduanya identifikasi dan analisis risiko. Lalu maksud dan tujuan untuk kegiatan ini, sekali lagi, maksud dan tujuan kegiatan penyusunan studi penyusunan profil manajemen risiko ini adalah maksud dari kegiatan ini untuk melakukan pemetaan terhadap profil risiko yang mungkin akan dihadapi oleh Dirjen Perhubungan Laut sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan penyusunan manajemen risiko pembangunan selanjutnya. Ini tujuan dari penyusunan, bukan tujuan manajemen risiko ya. Lalu yang kedua, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan serta mengolah data dan informasi mengenai risiko yang akan terjadi pada program kegiatan di Dirjen Perhubungan Laut. Yang keduanya menyusun analisis dan evaluasi terhadap risiko yang akan terjadi pada program kegiatan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Yang ketiganya melakukan pemetaan terhadap segala risiko yang telah disusun dari segi dampak dan frekuensinya, menyusun daftar rencana penanganan risiko dari risiko yang ada. Jadi ini nanti kenapa harus ada per triwulan setiap penyusunan profil risiko ini, karena setiap triwulan itu harus dilakukan evaluasi terutama ketika sebuah organisasi menghadapi sudah mengidentifikasi ada beberapa risiko yang sangat rentan, bagaimana penanganannya. Ini sasaran dari dan ruang lingkupnya, sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya profil risiko di Dirjen Perhubungan Laut. Mulai dari penetapan konteks, penilaian risiko itu ada identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi, pencatatan, pelaporan, pemantauan, serta komunikasi dan konsultasi. Bapak dan Ibu, di beberapa kementerian memang agak berbeda sih sebetulnya, tidak, tapi konteksnya sama, yaitu tadi ada penetapan konteks sampai ke komunikasi dan konsultasi. Ada juga yang membalikan. Yang pertama dilakukan itu adalah melakukan komunikasi dan konsultasi. Setelah itu baru penetapan konteks, lalu penilaian risiko, dan sampai ke pelaporan dan pemantauan. Sementara ruang lingkup kegiatan penyusunan profil risiko, manajemen risiko ini adalah penetapan konteks, lalu penilaian risiko, lalu respon risiko, pencatatan dan pelaporan, pemantauan, komunikasi, dan konsultasi ini sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 69 tahun 2023. Keluaran kegiatan ini diharapkan yaitu tersusunnya profil risiko Direktorat Jenderal Perhubungan. Kalau hanya melihat profil risiko, Bapak dan Ibu, ini hanya melihat sisi tabel saja, sehingga Bapak dan Ibu kalau melihat pelaporan profil risiko di instansi pemerintah, contoh katakanlah yang relatif bagus itu di Kementerian Keuangan, tinggal klik hanya berupa tabel-tabel saja. Tapi penyusunan profil manajemen risiko di Dirjen Perhubungan Laut ini kita akan mencoba menyusun secara komprehensif dimulai dari bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya, karena memang pedoman teknis penyusunan eh, profil manajemen risiko di Kementerian Perhubungan Laut ini baru ada petunjuk teknis, yaitu berupa keputusan Menteri. Secara implementatif tentunya harus dilanjutkan dengan adanya pedoman di masing-masing Direktorat Jenderal.
Ini dasar hukumnya, Bapak dan Ibu, yang paling terakhir itu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perhubungan, dan spesifik secara spesial, lex spesialis Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 tentang manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kita bertanya apa itu resiko? Menurut ISO 31000 dalam Eric Bors tahun 2018, resiko itu adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Jadi kemarin sempat terjadi perdebatan Bapak dan Ibu ketika saya melaksanakan seminar tentang manajemen risiko, ini masih bersifat umum. Apa itu manajemen risiko pemerintah dan apa itu manajemen risiko bisnis? Tentunya ini harus dibedakan karena penanganannya kalau kepada risiko manajemen risiko pemerintah, bagaimana kita bisa mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi pemerintah gitu. Jadi pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Ya, Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, saat ini sangat luar biasa dinamika perkembangan dunia, perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan apalagi didukung dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian. Bayangkan Bapak dan Ibu, kemarin kita sempat tahu terjadinya hacker di pusat data nasional kita, apa yang terjadi semuanya menjadi kelabakan. Nah, itu sebetulnya bisa diantisipasi dengan adanya pemetaan risiko yang kemungkinan bisa terjadi. Makanya eh, Eric Burs mengatakan di dalam ISO 31000-nya, di dalam ISO 31000 bahwa risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Lalu arti risiko, Bapak dan Ibu, menurut beberapa literasi secara teoritis dan implementatif, menurut COSO, risiko sebagai kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran entitas. Lalu menurut ISO 31000, risiko sebagai suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan atau sasaran. Dan menurut PP nomor 60 tahun 2008, risiko adalah sebagai kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Itu ini definisi risiko, Bapak dan Ibu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Dan tujuan manajemen risiko, ini sekali lagi tujuan manajemen risiko bukan tujuan profil ya. Tujuan manajemen risiko yaitu yang pertama untuk menciptakan dan melindungi nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi. Lalu yang kedua, meningkatkan kinerja dan mendorong inovasi. Yang ketiganya, mendukung pencapaian sasaran. Sekali lagi bahwa manajemen risiko ini sangat membantu untuk bagaimana unit pengawas internal yang ada di masing organisasi dalam kerangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Ini Bapak dan Ibu, project approach-nya kita akan melakukan tahap-tahapan. Tahap pertama sudah kita lakukan dimulai dari kick-off meeting dan ini merupakan tahap pertama juga melakukan inventarisir data, identifikasi dan kajian, penyusunan dan presentasi laporan pendahuluan. Ini merupakan tahap pertama, lalu tahap kedua kita mencoba menginventarisir data, mengidentifikasi dan tujuan kebijakan, lalu pelaksanaan survei, konfirmasi lapangan terkait dengan perkembangan implementasi yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dan lain sebagainya. Lalu wawancara dan FGD. FGD, Bapak dan Ibu, salah satunya adalah bagaimana penyampaian laporan pendahuluan. Jadi tidak diagendakan secara tersendiri bahwa kita akan melaksanakan FGD. Jadi FGD itu laporan pendahuluan, ada masukan, ada saran, lalu nanti di laporan antara juga kita melakukan expose dan ada fokus grup terkait dengan perkembangan hasil survei lapangan, hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data, dan lain sebagainya. Di FGD itu dari laporan pendahuluan kita melakukan FGD, laporan antara kita melakukan FGD, laporan akhir kita melakukan FGD. Lalu pengolahan data, penyusunan, dan presentasi laporan antara. Tahap ketiga adalah menginventarisasi data lanjutan, identifikasi
dan kajian pelaksanaan FGD juga ketika menyampaikan laporan akhir, perumusan dan penyusunan profil manajemen risiko, dan hasil akhir perbaikan atas saran dan masukan, serta hasil konfirmasi dari lapangan, dari sampel daerah yang akan kita kunjungi, yaitu menyusun dan mempresentasikan laporan akhir, penyusunan profil manajemen risiko di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Ini Bapak dan Ibu kerangka berpikir dimulai dari adanya latar belakang, mulai dari amanat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah, dan juga bagaimana kita bisa menyusun manajemen risiko Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, metode penyusunannya ini sudah given yang diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan nomor 69 tahun 2023, dan skema proses manajemen risiko berdasarkan peraturan tersebut ada 6: penentuan konteks, penilaian risiko, respon risiko, pencatatan dan pelaporan, pemantauan, serta yang terakhir komunikasi dan konsultasi. Ini diamanatkan sudah bisa terisi dari 22 format manajemen risiko. Kalau melihat 22 format yang ada di keputusan menteri tersebut, Bapak dan Ibu pusing dan puyeng karena setiap format itu, misalkan format 1 itu ada anak dan cucunya, ada format 1A, 1B, 1B1, 1B2 dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan memang tidak fokus, tidak cermat, kita akan dipusingkan dengan beberapa format. Sebetulnya format-format itu, Bapak dan Ibu, bisa diisi dengan beberapa data sekunder. Tapi ketika data sekundernya lengkap, misalkan seperti itu. Dan ini akan menunjang terhadap penyusunan profil manajemen risiko di Dirjen Perhubungan Laut. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah format itu harus terisi semua? Tentunya ini disesuaikan dengan dengan kondisi existing yang ada. Misalkan yang diamanatkan dari kegiatan ini adalah penyusunan profil risiko misalkan. Itu sebetulnya ada format tersendiri. Kalau di kementerian yang lain, di pemerintahan daerah, memang hanya menampilkan profil risikonya saja berupa tabel-tabel dimulai dari apa yang menjadi tujuan sasaran organisasi, apa dampak, apa resiko yang level ada di level berapa, lalu penanganan dampak atau mitigasi resiko itu, lalu rencana tindak pengendaliannya seperti apa. Hanya berupa tabel-tabel seperti itu. Itu yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyusun 22 format ini dan kita menyesuaikan dengan kondisi existing, apakah 22 format ini bisa terisi semua ataupun tidak. Dan 22 format ini, Bapak dan Ibu, sekali lagi tidak harus selalu survei ke lapangan, ini menjadi tanggung jawab tenaga ahli, tanggung jawab konsultan menyusun asal ada datanya, data yang dimilikinya. Nah, ini berdasarkan maksud dan tujuan. Studi ini menggunakan mixed method. Memang rada terjadi perdebatan apakah ini harus dikuantifikasi atau dikualitatifkan. Nah, ini karena hasil ini merupakan hasil eh, kualitatif nantinya, tapi menggunakan data kuantitatif, maka metode ini digunakan dengan mixed method, yaitu suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kualitatif dan kuantitatif dalam suatu studi atau serangkaian studi untuk memahami permasalahan. Nah, pendekatan kualitatifnya dominan dan pendekatan kuantitatifnya less dominan. Kita hanya menghimpun, mengkumpulasi data-data kuantitatif yang sudah disampaikan melalui Simarko dan nanti kita konfirmasi ke lapangan, dan juga data-data kuantitatif berdasarkan data sekunder yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengambilan data studi penyusunan MR ini menggunakan metode purposif. Ini disesuaikan saja nanti dengan dengan dinamika yang terjadi. Lalu metode studi penyusunan deskriptif, komparatif, dan verifikatif. Kalau dalam teori dynamics governance itu ada yang namanya think across. Jadi kita mau mengkomparasikan dengan
kementerian yang lain, bahkan dengan sebuah instansi pemerintah yang ada di luar negeri, bagaimana mereka menyusun profil manajemen risiko secara akurat, tepat, dan bermanfaat. Nah, teknik kajiannya, Bapak dan Ibu, tadi ada studi pustaka, kita melihat dan membaca referensi dari beberapa sumber literasi, referensi yang ada, focus group discussion. Fokus group discussion itu salah satunya adalah tadi penyampaian di laporan pendahuluan, ada feedback, ada masukan dan saran, serta survei, wawancara, dan observasi. Lalu ya data yang dibutuhkan meliputi wawancara dan survei, dan kalau saya melihat dari konfirmasi Pak Peri kemarin dengan yang mengelola si Marco, kayaknya kita membutuhkan studi ke lapangan, kita melakukan konfirmasi data kepada yang sudah menginput data manajemen risiko, data data identifikasi risiko yang sudah disampaikan melalui dokumen Simarko, lalu dokumen SPIP, lalu Lakip, rencana kerja, indeks kepuasan masyarakat. Nah, ini indeks kepuasan masyarakat juga sangat bersinggungan terhadap apa yang menjadi kepuasan. Jadi akan sangat berpengaruh, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat hipotesisnya akan sangat berpengaruh pengelolaan manajemen risiko terhadap kepuasan masyarakat. Nah, tapi memang di setiap unit kerja ini harus tercerminkan, harus terdokumentasikan, terinformasikan indeks kepuasan masyarakatnya. Nah, yang kita sebagai konsultan kemarin baru melihat secara general di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, indeks kepuasan masyarakatnya. Nah, memang lebih baiknya di setiap direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini sebetulnya harus bisa menggambarkan masing-masing indeks kepuasan masyarakatnya, sehingga Dirjen Perhubungan Laut bisa melakukan evaluasi terhadap direktorat-direktorat yang ada di, bahkan kalau bisa ke unit kerjanya pun sudah bisa terkonfirmasi dari hasil IKM ini. Jadi pengelolaan manajemen risiko, profil risiko ini akan sangat berpengaruh kalau menurut hipotesis saya terhadap bagaimana masyarakat itu bisa memberikan penilaian atau kepuasannya kepada organisasi ini, dan ini secara berjenjang akan terlihat mana kira-kira yang paling bisa memberikan pelayanan dan masyarakat puas. Lalu struktur organisasi, nah di proses bisnis, Bapak dan Ibu, di proses bisnis ini akan mengurai tentang kodifikasi, apa yang menjadi uraian kegiatan di masing-masing unit kerja, dan dokumen penunjang lainnya. Dokumen penunjang lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan profil manajemen risiko. Nah, identifikasi risiko, Bapak dan Ibu, yang sudah diamanatkan di Kementerian Perhubungan ada 6. Memang di kementerian yang lain tadi tinggal cross, tinggal head, tinggal gen, dan lain sebagainya lah ya, Bapak dan Ibu. Itu ada beberapa yang berbeda-beda. Yang pertama ada yang 8, ada yang 7, ada yang 5, ada yang 9. Nah, di amanat keputusan Menteri Perhubungan, identifikasi risiko itu ditentukan 6 kategori risikonya. Yang pertama adalah risiko hukum, yang kedua risiko bencana, yang ketiga risiko kecurangan, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita mendengar kata risiko, seolah-olah terjadi sebuah bencana. Sebetulnya tidak seperti itu. Contoh misalkan, bagaimana kategori risiko hukum, risiko yang berkaitan dengan tuntutan, gugatan, dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan. Misalkan, baik dari internal maupun eksternal, adanya ketidakpuasan terhadap pimpinan lalu menggugat ke PT UN. Apakah itu pernah terjadi atau itu terjadi tapi sudah terselesaikan atau masih dalam perjalanan, itu akan menjadi eh, diidentifikasi terkait dengan kategori risikonya. Lalu risiko bencana ini salah satu yang sangat memungkinkan terjadi di Dirjen Perhubungan Laut itu adanya bencana, misalkan bencana alam, bencana teknologi,
bencana yang lainnya yang agak sulit terduga. Lalu risiko kecurangan, risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, adanya niat menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penggelapan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan. Ini juga harus teridentifikasi. Apakah risiko kecurangan ini sudah terjadi, pernah terjadi, sedang terjadi, atau memungkinkan untuk bisa terjadi gitu. Lalu risiko kepatuhan, risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan di terhadap aturan dari unit-unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap kesepakatan internal atau ketentuan lain yang berlaku secara internal. Lalu risiko operasional, risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis atau sistem informasi. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi. Risiko reputasi ini sangat berkaitan dengan pencapaian indeks kepuasan masyarakat. Makanya nanti di dalam rekomendasi-rekomendasi yang akan kami sampaikan, tentunya kategori risiko ini harus mulai disusun dan di apa namanya di diperbaiki lah mana-mana yang sudah teridentifikasi, mana yang kurangnya. Misalkan resiko reputasi, kita baru melihat indeks kepuasan masyarakat di Kementerian di Dirjen Perhubungan Laut katakanlah 88. 88 itu Bapak dan Ibu belum mencerminkan semua direktorat. Dari itu di breakdown menjadi indeks kepuasan di setiap direktorat dan di breakdown lagi menjadi indeks kepuasan di setiap unit kerja atau UPT atau UPP yang masing-masing ada. Sehingga ketika kita menyusun indeks kepuasan masyarakat, karena risiko reputasi ini sangat berpengaruh terhadap branding organisasi, government branding, ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah instansi pemerintah. Bapak dan Ibu, proses manajemen risiko ini kita diamanatkan ada berapa tadi 22 form. Ini mungkin nanti secara teknis tidak kami jelaskan. Form 1 itu membahas apa, form 2 dan 3 yang jelas dalam proses manajemen risiko ini, proses penyusunan profil manajemen risiko ini ada beberapa indikator yaitu yang pertama penetapan konteks. Penetapan konteks itu kita sudah pilah dan klasifikasikan menjadi beberapa form yang diamanatkan di keputusan menteri ini. Form 1, Form 2, dan Form 3 itu dalam rangka mendukung penyusunan penetapan konteks. Ya, data yang dibutuhkan di antaranya adalah Renstra. Renstra yang seperti apa, apakah semua dan lain sebagainya, tentunya menyesuaikan dengan form-form yang ada di yang sudah diimplementasikan. Lalu identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini ada di form 4, analisis risiko ada di form 5, evaluasi risiko ada di form 6 dan 7, respon risiko ini ada di form 8, dan yang paling terbanyak adalah di eh, di pencatatan dan pelaporan. Di form 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Karena inilah yang sebetulnya mencerminkan terkait dengan profil manajemen risiko sebuah organisasi. Bagaimana mencatat, bagaimana melaporkan, dan terdokumentasikan. Dan sebetulnya kalau kita mengacu kepada SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita sudah punya Simarko sebetulnya. Jadi ini dalam rangka mendukung pencapaian indeks SPBE. Lalu yang selanjutnya adalah pemantauan POM 9, POM 11, POM 12 ini dalam rangka melakukan evaluasi terhadap capaian pencatatan pelaporan profil manajemen risiko di sebuah organisasi yang dalam hal ini adalah Dirjen Perhubungan Laut. Lalu mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan atau diasistensikan dengan pihak yang berwenang, terutama dengan APIP. Ini daftar nama form, Bapak dan Ibu, form 1, formulir penetapan kontak, form 2, dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu. Saya kira ini bisa dibaca. Dan form 1 ini ada anaknya, form 1A, 1B, 1C, 1D, atau form 1, 1, 1, 2, 1, 3 gitu. Dan rata-rata memiliki anak dan cucu.
Ini format studi penyusunan profil. Jadi Bapak dan Ibu, kami dari tim konsultan, walaupun mungkin tidak biasa, kami menyusun dua laporan. Yang pertama laporan administrasi keprojekan, yaitu administrasi tadi pihak konsultan, karena ini kegiatannya adalah studi, sehingga kita harus secara komprehensif mendekati eh, pedoman penyusunan studi. Lalu yang kedua, kegiatan ya laporannya adalah membuat laporan profil manajemen risiko. Jadi nanti ada dua, secara administratif, kebutuhannya untuk administrasi keprojekan, dan laporan yang keduanya yaitu ya kalau yang format studi penyusunan profil manajemen risiko ini ada laporan pendahuluan, ada laporan antara, ada laporan akhir. Kalau format laporan manajemen risiko hanya satu, yaitu laporan profil manajemen risiko itu. Ini justru ini yang digunakan menjadi bahan rekomendasi kebijakan dan hasil implementasi dari penyusunan eh, profil manajemen risiko. Nah, Bapak dan Ibu kurang lebih seperti ini. Profil risikonya nanti ada nomor, tujuan kegiatan utama, pernyataan risiko, kategori risiko, penyebab, lalu nilai yang melekat, ada apa dampak, ada kemungkinan, nilainya berapa, itu berdasarkan beberapa hasil dokumen data sekunder dan primer yang kita lakukan. Itu semuanya sudah lengkap sebetulnya tata cara pelaporannya yang ada di keputusan Menteri 69 tersebut. Ini Bapak dan Ibu salah satunya adalah peta risiko, ya nanti akan ada pemetaan risiko, kita ada di tingkat dampak seperti apa, misalkan salah satu direktorat, terus ke pelabuhan misalkan, kita akan melihat tingkat signifikansinya seperti apa dengan matriks analisis risiko yang juga sudah ditentukan di dalam keputusan menteri. Risiko digambarkan dengan membubuhkan simbol eh, bulat ya, lingkaran pada matrik analisis. Misalkan Bapak dan Ibu adanya di sini nih, di sekitar antara 18 dengan 23, misalkan di bulatan di sini, itu nanti secara teknis lah akan kita sampaikan di laporan antara. Lalu ini project timeline-nya, Bapak dan Ibu, kegiatan ini berlangsung selama 4 bulan, dari bulan Juli kemarin sampai nanti bulan Oktober. Jadi kita bulan Agustus ini akan konsen terhadap konfirmasi ke lapangan, akan konsen terhadap pengumpulan data sekunder, akan konsen terhadap bagaimana meminta agar eh, data-data yang ada di Simarko ini bisa kita dapatkan. Saya kira Bapak dan Ibu itu mungkin yang bisa disampaikan untuk laporan pendahuluan. Dan ini yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa form-form yang ada yang diamanatkan dari kementerian ada dari keputusan Menteri nomor 69 itu yang sudah sudah disistemkan melalui sistem informasi manajemen risiko. Nah, ini membutuhkan data konfirmasi lapangan baik ke unit pelaksana teknis maupun ke unit yang sekiranya dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan profil manajemen risiko. Saya kira itu Pak Catur, Pak Noli, serta Bapak dan Ibu yang hadir dalam kesempatan penyampaian laporan pendahuluan ini. Saran dan masukan sangat kami nantikan. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Catur, tadi mungkin sudah dibuka ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya telat bergabung karena ada kebutuhan tadi dibuka oleh Mas Catur, jadi saya ngikutnya agak setengah jalan. Terima kasih Pak Merdi atas pemaparannya, karena ini masih baru laporan pendahuluan ya, jadi masih berupa pemberitahuan terkait metode-metode yang akan dilaksanakan. Cuman ini yang mau saya tanyakan terkait dengan pengumpulan data, itu kan ada wawancara, FGD, serta survei. Nah, apakah nanti terkait dengan wawancara ini sistemnya seperti one on one gitu dengan direktorat atau seperti apa? Kemudian mungkin saran saya, sebelum kita melaksanakan pertemuan atau survei ke unit kerja yang akan kita uh,
ada yang akan kita adakan rapat nantinya, mungkin kita perlu melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di sub rencana, Mas Catur mungkin sama Mas Nori, karena kebetulan sesuai dengan masukan dari Pak Arga yang kalau tidak salah ingat, jadi diharapkan dengan adanya hasil studi ini bisa berdampak juga dalam hal penyusunan Renstra, karena memang kebetulan teman-teman di sub rencana sedang menyusun Renstra, dan di sini memang ada data dukung yang diperlukan untuk teman-teman konsultan dalam melaksanakan pencarian data adalah salah satunya dokumen Renstra. Jadi mungkin nanti untuk ini nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Pak Catur, Pak Noli, dan juga Bapak Ibu sekalian serta para termasuk konsultan. Dan nanti konsultan pun juga kalau bisa bisa melakukan pertemuan juga dengan teman-teman rencana sekiranya apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti semuanya akan inline di satu ini. Mungkin itu sih masukan sedikit dari saya, dan terkait dengan apakah metodenya nanti menggunakan metode one on one, tentunya nanti dari kami harus menyiapkan surat ke masing-masing direktorat atau ke UPT karena biasanya pimpinan unit kerja akan memerlukan surat pengantar dari kita supaya teman-teman konsultan bisa mendapatkan data yang dimaksud. Mungkin itu saja sedikit dari kami, karena ini kan memang laporan pendahuluan, tetapi di sini saya juga mau meminta masukan, mumpung ini juga masih pendahuluan, untuk langkah selanjutnya saya minta masukan dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Mungkin saya mulai dari Biro Perencanaan ya. Di sini saya melihat tadi ada Pak Chandra. Mungkin ada masukan Pak Chandra, karena memang terkait dengan studi MR ini memang baru pertama. Jadi kami memang masih meraba-raba gitu. Jadi memang kami masih banyak memerlukan masukan-masukan dan saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Chandra bisa menambahkan atau memberi masukan, atau mungkin Mbak Erni. Izin Bu. Ya silakan. Mohon izin Pak Chandra. Mungkin Pak Chandra sambil rapat yang lain juga beliau Bu. Oke. Silakan Bu Erni. Izin Bu. Terima kasih atas kesempatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Tadi sedikit banyak saya sudah mendengar paparan dari konsultan Pak Merdi. Mungkin seperti yang disampaikan konsultan tadi sebelumnya ya Bu, sebagaimana ISO 31.000 bahwa resiko itu muncul dari efek ketidakpastian karena adanya sasaran. Tentunya dalam setiap sasaran nantinya pasti resikonya pun akan berbeda-beda ya Pak ya. Bahwa misalnya dalam penerapan manajemen resiko ini nantinya ditujukan untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi serta mendukung capaian sasaran. Itu yang pertama. Kemudian dalam penyusunan profil resiko nantinya diharapkan bisa mencakup juga, sudah mencakup gitu prinsip-prinsip manajemen resiko yang merupakan landasan untuk dalam pengelolaan resiko, dengan tujuan yaitu untuk menciptakan dan melindungi nilai seperti yang disampaikan tadi melalui kegiatan, tentunya melalui kegiatan yang terintegrasi, terstruktur, komprehensif, kemudian dapat disesuaikan mungkin yang inklusif serta dinamis, informasi yang tersedia dengan baik, kemudian faktor manusia, budaya serta perbaikan berkesinambungan sebagaimana prinsip manajemen risiko yang ada di dalam ISO 31.000. Kemudian nanti mungkin Pak dalam sumber data ya, data-data sekunder, mungkin nanti dalam penyusunan profil resiko ini berangkat ini kan karena proses Renstra ini sudah akhir yang 2000, mungkin bisa berangkat dari yang 2025 ini Pak ke depan. Mungkin teman-teman dari perencanaan nanti Bakren kan sudah punya tuh setidaknya apa saja gitu, apa sih draft ya, draftnya untuk Renstra itu. Nah mungkin nanti
mempertimbangkan juga dengan proses bisnis, Pak. Proses bisnis, saya nggak tahu di proses bisnis teman-teman di bagian di DJPL ini apakah sudah selesai utuh gitu atau belum. Nah, mungkin ini juga perlu di cross check lagi, Pak. Sehingga nanti diharapkan ke depannya profil resiko yang sudah disusun ini benar-benar dapat menjadi pedoman untuk teman-teman selanjutnya pergunakan di tahun, kan karena apa profil resiko ini harus disusun sesuai amanah KM 69, harus disusun setiap tahunnya. Nah, harapannya dari hasil studi ini bisa mengcover keseluruhan dari sasaran itu sehingga nanti teman-teman tuh bisa mudah untuk hanya berulang, mungkin resiko-resiko yang tidak muncul bisa dijadikan sebagai resiko-resiko baru gitu aja, Pak. Nah, itu. Kemudian mudah-mudahan dari profil resiko yang disusun konsultan ini dapat menjadi kamus resiko selama 5 tahun ke depan untuk teman-teman, tidak hanya untuk DJPL di lingkungan eselon 1, tapi bisa diadop juga untuk sampai ke tingkat satker seperti itu. Kan sebenarnya sasaran itu hanya cascade sampai ke bawah ya Pak. Jadi sehingga teman-teman di bawah pun bisa mengadop dari resiko hampir mirip-mirip lah seperti itu intinya. Kemudian nanti selain itu dalam penyusunan profil resiko ini tahun ini kan kita sebenarnya sudah menyusun nih Pak profil resiko baik itu di tingkat kementerian maupun tingkat eselon 1 ke bawah teman-teman Satker. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan sebagai sumber data untuk teman-teman konsultan nanti dalam menyusun profil resiko selanjutnya. Kendala maupun hambatan dari hasil tahun ini itu jadi pertimbangan. Kemudian hasil temuan, mungkin ya ada hasil temuan-temuan atau tindak lanjut dari BPK atau KPK atau hasil tindak lanjut dari Lakip, Sakit dan lain sebagainya itu juga bisa dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan profil resiko ini, Pak. Gitu. Selain itu juga dari SPP juga bisa, dari area of improvement itu juga banyak sebenarnya sumber data yang dapat diambil oleh teman-teman konsultan nantinya seperti itu. Kemudian oh ya, satu lagi Pak, mungkin terkait dengan nantinya penyusunan profil resiko, karena di tahun ini kan kita sudah ada PP terkait dengan manajemen resiko untuk PN ya Pak. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman, saya harap sih teman-teman konsultan nanti juga bisa mengcover untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan-kegiatan untuk MRPN tersebut, sehingga nanti teman-teman DJPL itu jika sudah diminta oleh BPKP diminta oleh Bappenas sebagai komite itu untuk menyampaikan MRPN ini, mereka tinggal mengambil dari profil resiko yang sudah disusun saat ini gitu Pak. Itu bisa menjadi gambaran, mungkin itu juga bisa membantu untuk teman-teman DJPL. Kemudian yang terakhir ini mungkin ini aja Pak, ini sebagai penulisan aja nih, saya tadi sepintas kebetulan saya lihat kalau nggak salah di halaman 92 ya di laporan terkait jadwal penyusunannya itu Pak, itu masih mungkin Pak kesalahan penulisan ya untuk kegiatan itu aja sih. Mungkin itu Bu, Bapak dan Ibu sekalian, terima Oke, kasih. siap. Oke, terima kasih Mbak Ermi. Saya tadi di reminder cukup banyak memang terkait dengan tadi yang Mbak Ermi sampaikan proses bisnis. Kebetulan proses bisnis juga sudah kami susun dengan di sini kebetulan ada Bu Rati dari Bappenas. Nanti Bu Rati kami butuh bantuannya juga ya Bu Rati ya. Nanti kami akan koordinasi lebih lanjut. Kemudian terkait dengan PPMR untuk PN, saya juga ternotis. Terima kasih Mbak Ermi sudah mengingatkan kembali. Nanti dari teman-teman konsultan silakan dicatat ya masukan-masukan dari teman-teman biro ini karena cukup bagus juga, apalagi sudah terinfo bahwa sudah disusun profil resiko dari tingkat kementerian sampai ke bawahnya. Nanti kita mungkin akan koordinasi lebih lanjut. Terima kasih Bu Ermi dan Pak Chandra. Selanjutnya mungkin
dari Direktorat Kepelabuhanan, apakah ada wakil selaku UPR Eselon 1? Kira-kira apakah ada masukan ke kami? Apakah ada? Perwakilan dari bagian keuangan selaku UPR Eselon 1? Izin Bu. Oh ya, silakan Mbak Firda. Ya, izin Bu. Oke, Saya Firda dari Kepelabuhanan. silakan Mbak. Maaf izin. Suara saya terdengar kan ya Bu? Saya. Dengar Mbak, aman. Oke. Mungkin ini Bu, sedikit masukan sih kepada Pak Konsultan. Sebenarnya ini tadi saya sedikit lihat PowerPoint ya. PowerPoint-nya ngejelasin masing-masing dari format dan format pengisian dan semuanya ya. Sebenarnya tadi saya kepikiran mungkin masukan aja sih ke Pak Konsultan. Ini mungkin karena pendahuluan ya, karena pendahuluan mungkin nanti tadi saya mendengar sekilas Bapak Konsultan ngejelasin ada banyak format sampai 20 ya. Sebenarnya Pak izin format-format yang tadi Bapak sebutkan yang sampai saya lupa sampai 20 ya, sampai 22 sorry. Itu nggak semua diisi. Seingat saya format itu terbagi dalam hal ada format yang memang berbentuk formulir, ada format yang berbentuk laporan, dan ada format yang berbentuk panduan. Saya sih tadi masukkan ya, mungkin karena ini pendahuluan seharusnya nanti dijelaskan yang mana sih format yang formulir, yang mana format hanya bentuk laporan, dan mana yang memang panduan nggak diisi. Itu sebenarnya bisa dibagi. Ini masukan aja sih. Nanti jadi di laporan pendahuluan udah terbagi. Kita bisa membagi formulir yang memang harus diisi itu dari misalnya 15 format 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 atau berapa gitu. Yang panduan itu memang cuma nomor 7, nomor 2, nomor 3 yang memang itu nggak diisi. Itu cuma mandu kita buat ngisi format formulir. Mungkin itu yang pertama, Bu, masukannya. Yang kedua, terkait format-format ini sebenarnya saya tadi mengharapkan konsultan bisa lebih mengekspor, ngejelasin masing-masing format tadi awal ya. Misalkan kayak format 5, 5 itu, sorry, format 10 ya. Saya kasih contoh aja, misalnya format 10 itu adalah hasil evaluasi dari format 5. Yang nanti hasilnya itu kalau belum terjadi akan menjadi format 10, 11, sorry. Jadi itu kayak ada urutan, Bu. Sebenarnya ini bisa dibuat kayak skema kalau format 5 nanti dievaluasi format 10, nanti hasilnya kalau nggak muncul di format 11, itu bisa jadi kayak skema. Soalnya saya pernah buat seperti itu. Tadi saya mengharapkan ini muncul di pendahuluan, karena ini akan memudahkan pada saat mengerjakan, pada saat mengidentifikasi masing-masing resiko. Terus sama satu lagi, Bu. Mungkin ini lebih ke pertanyaan sih kepada Pak Konsultan. Ini kan nanti akan banyak risiko yang muncul. Apakah nanti pada saat antara akan ada analisisnya? Biasanya kan risiko itu analisisnya itu ada dua metode ya. Saya lupa. SWOT sama BOTAI ya, yang kupu-kupu. Apakah itu termasuk analisis risikonya atau tidak? Terus sama satu lagi di laporan. Tadi sekilas saya lihat eh, ada beberapa tusi dan beberapa instansi yang mungkin perlu diupdate ya sesuai PM, karena ada yang belum diupdate seperti sehingga saya sekarang namanya KSOP utama bukan untuk prioritas pelabuhan utama, jadi mohon diupdate jadi yang terupdate itu. Mungkin itu aja sih, Bu. Oh ya, satu lagi. Eh, Lebih ke output, Bu. Tadi kan saya dengar outputnya ini nanti laporan. Dan kalau bisa, apakah berbentuk pedoman juga dan SOP-nya? Atau seperti apa ya nanti? Itu aja sih, Bu Pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Firda. Masukannya juga cukup bagus karena memang kepelabuhanan ini kan dia sebagai UPR-nya Eselon 1. Jadi pasti dalam hal pelaksanaan kemarin membuat laporan, kemudian mengisi selaku UPR, mungkin itu kendala-kendala atau mungkin bisa jadi untuk mempermudah kita dan tim konsultan untuk menyaring data. Tapi terima kasih Mbak Firda, cuman ada beberapa tadi yang Mbak Firda tanyakan terkait analisis SWOT dan kota. Mungkin langsung silakan ditanggapin dari Pak Merdi. Terima kasih. Jadi memang yang diamanatkan itu bisa menggunakan beberapa alat analisis ya. Itu salah satunya ada analisis SWOT.
atau Bapak dan Ibu mungkin sekarang sudah bisa yang dikembangkan oleh Strapos, eh, pengembangan dari analisis SWOT itu, Bapak dan Ibu saya kira bisa di googling di Google terkait dengan analisis SWOT, pengembangan dari analisis SWOT yang sudah mantap. Hanya ini perlu saya jelaskan terkait dengan analisis SWOT itu adalah strength, opportunity, aspiration, dan result. Jadi Bapak dan Ibu, saya pernah melakukan itu dan jurnal internasional saya sudah di publish di Amerika terkait dengan SWOT ini. Ini sangat relevan dengan kebijakan atau administrasi publik sebetulnya. Kalau SWOT itu sebetulnya bagaimana alat analisis yang digunakan untuk lebih kepada perusahaan atau bisnis. Nah, untuk kepemerintahannya dikembangkanlah yang SWOT yang sudah mantap, bukan berarti SWOT ini tidak bisa digunakan. Ini sangat relevan dan sudah sangat matang. Tapi dikembangkan, SWOT itu bagaimana melihat sebuah kelemahan dan ancaman, lalu kita menentukan strategi dan perencanaan strategi. Tapi kalau SOAR ini harus terimplementatif sampai ke hasil. Jadi kalau kita ilustrasikan, kalau SWOT ini bisa melihat di dalam satu gelas ini terisi setengah air, SWOT ini melihat yang tidak terisinya, kalau yang SOAR ini melihat apa yang dimiliki potensi yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Itu salah satunya. Kita nanti akan mencoba kalau mekanisme apa instrumen dan formulasinya hampir rata-rata sama, kita menentukan faktor eksternal, kita menentukan faktor internal, kita memetakan matriks suaranya seperti apa dan ada di sumbu mana. Saya kira itu menjadi alat analisis strategi. Lalu tadi kebermanfaatan, betul Bapak dan Ibu, beberapa instrumen pelaporan ini setelah seolah-olah di beberapa daerah di daerah ini seolah-olah hanya mengugurkan kewajiban gitu. Jadi membuat laporan kayak capaian reformasi birokrasi, penyampaian SPBE, penyampaian dapat nilai bagus. Setelah itu ya sudah selesai gitu tanpa ada tindak lanjutnya. Ini pengalaman saya di beberapa daerah yang seolah tidak memahami dari esensi apa yang disusun. Nah, kebermanfaatan bagi penyusunan profil risiko ini tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi pertama ketika kita mau menyusun sebuah rencana strategis. Bapak dan Ibu silakan bisa dilihat, saya memiliki dokumen rencana strategis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Apakah di sana ada analisis SWOT-nya? Itu yang saya lihat hanya ada bagaimana kekuatan dan bagaimana tantangan ke depannya. Nah, ini kan harusnya memang secara detail disampaikan sehingga inilah menjadi sebuah alat analisis perencanaan strategis gitu. Nah, nanti mungkin ini akan menjadi MR ini, penyusunan profil MR ini akan menjadi eh, panduan, pedoman, dan pelengkap bagi rencana strategis. Dan itu bisa digunakan setiap tahunnya dalam evaluasi rencana strategis. Evaluasi LAKIP, evaluasi apa kegiatan evaluasi yang lainnya, bahkan terhadap capaian reformasi birokrasi. Lalu terkait dengan tadi, Ibu, kita wawancara menggunakan apa? Saya sejujurnya ingin melakukan bagaimana bisa wawancara secara langsung. Kalau tidak dimungkinkan, kita bisa menggunakan metode kuesioner yang terstruktur gitu. Jadi kita berikan pertanyaan, kita pilih apakah ini menurut Bapak dan Ibu kekuatan, apa ini kalau misalkan menggunakan SWOT, apakah ini kelemahan atau ini opportunity atau ini ancaman. Kita nih tadi tinggal checklist saja. Tapi lebih baik itu sebetulnya dilakukan dengan wawancara. Itu untuk bagaimana menentukan alat analisis strateginya. Lalu yang selanjutnya, terima kasih masukannya dari Ibu Ermi dan Ibu Firda tadi. Eh, Nanti kita akan update beberapa data karena kita menuliskan di laporan pendahuluan berdasarkan data yang kita miliki sebetulnya dan sumber-sumber googling dan di websitenya Kementerian Perhubungan. Jadi memang kalau misalkan ada yang terbaru kita akan update. Nah, untuk yang lainnya saya kira Pak Peri bisa menambahkan. Silakan Pak Peri.
terkait dengan format. Ya, baik. Terima kasih tadi Ibu dari Pelabuhanan ya. Suratnya. Betul Bu bahwa format-format itu untuk setiap tahapan memang saling terkait ya. Tadi Pak Meri menyampaikan setiap satu format itu ternyata beranak cucu gitu ya. Jadi misalnya untuk analisa risiko itu memang ada format khusus terkait soal analisa risiko. Tetapi format yang kaitannya dengan khusus analisa risiko itu tidak bisa dilepaskan dari format-format sebelumnya. Oleh karena itu misalnya kita satu format untuk analisa risiko itu bisa kita ngambil dari format-format awal. Oleh karena itu 22 format ini sebenarnya merupakan satu kesatuan gitu ya. Betul juga bahwa untuk format misalnya format 19, 20, 21, 22 itu sebenarnya masuk kategori pada proses manajemen risiko untuk pencatatan dan pelaporan. Dia bukan berbentuk daftar isian gitu ya, tetapi merupakan satu surat laporan. Itu baik triwulanan ataupun tahunan. Jadi betul sekali Ibu, tidak semua format yang 22 itu bisa diisi, tapi juga ada beberapa format, kurang lebih ada 4 format yang berbentuk surat. Artinya template suratnya pun memang sudah disiapkan gitu ya. Kita tinggal mengisi beberapa daftar data yang perlu dimasukkan berdasarkan hasil pengisian format-format sebelumnya. Jadi betul sekali Bu, saya setuju bahwa format-format itu tidak perlu harus diisi semuanya. Satu itu, kedua bahwa satu format tertentu itu berasal atau bersumber dari daftar isian format-format sebelumnya. Dan format tersebut juga menjadi sumber buat pengisian format-format berikutnya. Jadi memang betul sekali tidak menjadi satu format yang independen gitu. Dia menjadi bagian dari format-format yang lain. Itu sementara. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Peri. Jadi saya perlu tambahkan ya bahwa nanti di dalam pengisian format-format itu nanti kita akan sesuaikan karena format itu merupakan pedoman juga untuk misalkan format penentuan konteks kita hanya tinggal melihat data sekunder dan memasukkannya begitu. Ada juga yang kita butuh untuk berdiskusi dalam menentukan misalkan di dalam mengidentifikasi risiko walaupun ada 6 kategori risiko yang sudah ditentukan, tentunya ini perlu pendalaman berdasarkan temuan ke lapangan. Betul, Ibu Firda tadi profil yang sudah tersusun dari tahun-tahun sebelumnya, ini yang ada di Simarko ini akan sangat membantu pihak konsultan untuk menyempurnakan, paling tidak menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan yang ada di Simarko. Tentunya sistem ini sangat dinamis dan perlu perbaikan-perbaikan. Saya sangat berharap sekali betul apa yang dikatakan tadi. Mudah-mudahan ini bisa tersusun sebuah kamus risiko yang khusus ada di kementerian, yang khusus ada di Dirjen Perhubungan Laut. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa laporan ini harus menjadi bahan penyusunan pedoman manajemen risiko, menjadi pedoman penyusunan manajemen risiko di Dirjen Perhubungan Laut. Termasuk di dalamnya ada SOP-nya, termasuk dengan sumber daya manusianya. Sehingga kalau ada pedomannya, Bapak dan Ibu, saya sangat meyakini bahwa laporan manajemen risiko setiap triwulan bisa dilaksanakan. Nah, untuk itu, dalam rangka penyusunan laporan manajemen risiko, perlunya ada sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Dan saya nanti akan menyampaikan bahwa harus ada pelatihan sertifikasi kompetensi bersertifikasi BNSP, bahkan memiliki gelar non-akademik terkait dengan manajemen risiko pemerintahan, paling tidak level officer. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang mengelola risiko ini harus memiliki kompetensi agar laporan ini memang betul sudah sesuai dengan ISO 31000
Jadi kurang lebih saya hitung ada 20 orangan lah ya, maksimal 20 orang yang bisa mengelola penyusunan manajemen resiko ini. Dimulai dari siapa pimpinannya dan lain sebagainya. Tapi syaratnya harus memiliki kompetensi. Dan kompetensi itu eh, di BNSP memang ada, tinggal bagaimana kita bisa melaksanakannya. Eh, Nanti kita akan memiliki gelar non akademik yaitu CRMO, Certified Risk Management Officer. Ada tingkatan-tingkatannya lah. Nanti level ke atasnya lebih tinggi. Tapi itu mungkin Ibu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih ini masukannya sudah kita catat semua. Nanti untuk skema atau alur berpikir mekanisme penyusunan profil manajemen risiko ini, saya sangat setuju dengan Bu Firda. Tadi kita akan susun nanti di perbaikan laporan pendahuluan dan ini menjadi sebuah pedoman alur terhadap penyusunan. Jadi terhadap penyusunan profil manajemen risiko. Jadi formulir A adanya di apa aja berkaitannya dengan eh, apa formulir yang lainnya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Merdi dan juga Pak Ferry. Mungkin menambahkan tadi Bu Firda juga menanyakan terkait dengan output. Jadi memang selain laporan yang nanti kita jadikan profil risiko MR yang nantinya kita usahakan ini akan ditetapkan dengan semacam SE atau SK Dirjen. Seperti itu Bu Firda. Baik, ada lagi Bu Firda selaku UPR yang mau disampaikan? Izin Mbak Bu Anggita, Bu Oh, Inggita. silakan Mas Pugar, monggo Mas. Iya, maaf Mbak, tadi sempat telat Tunggu join. ya, nggak apa-apa. Ini ketuanya nih, monggo Mas Pugar, masukanmu membantu kami. Ya, insya Allah. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inggita selaku pimpinan rapat. Mungkin kalau dari kami, dari Subdit 2 Kepelabuhanan ya, sekaligus kami merangkap UPR untuk dari Pelabuhanan juga. Mungkin sebetulnya kalau untuk dari studi ini kan jadi jatuhnya kan seperti juknis ya Bu Inggita ya. Mungkin kalau dari kami eh, sebetulnya kalau kami yang sudah melakukan mengisi laporan MR ya dari triwulan 1 dan triwulan 2 sebetulnya kami melihat PM69 kita itu sudah cukup jelas Bu. Jadi sebetulnya kalaupun kita mau ada juknis lagi, harapan kami adalah juknis itu bisa mengisi kekosongan dari PM69 seperti itu. Jadi kita harapkan tuh tidak ada laporan sebetulnya yang sifatnya jadinya tumpang tindih, tapi harusnya saling melengkapi dan menjelaskan. Kalau juknis itu kan memang seharusnya itu adalah turunan ya, karena dia nanti kan kita bakukan dalam Dirjen ya, berarti dia akan menginduk ke PM69. Dia harusnya bisa menjelaskan lebih daripada PM69 gitu. Jadi harus ada penjelasan lebih, jadi bukan penjelasan berulang di PM69. Kalau kami kembali mencermati di sini itu untuk PM69 itu masih ada gap memang yang mungkin bisa diisi oleh juknis ini Bu Inggita, yaitu bagaimana caranya mengidentifikasi permasalahan. Itu gap pertama, terus kemudian gap kedua itu adalah bagaimana caranya eh, menentukan rencana penanganan masalah. Ya, itu adalah dua langkah yang sebetulnya harus diotorisasi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh pengelola risiko itu sendiri. Nah, mungkin itulah yang perlu dijembatani atau dibantu ya, digali lebih dalam di dalam juknis ini, Bu Inggita. Jadi sifatnya juknis ini bisa melengkapi PM69 itu sendiri seperti itu. Kemudian mungkin masukan juga Bu Inggita, ini kan eh, untuk lingkup studi ini ya, mungkin kalau dari kami sebetulnya eh, sangat mengharapkan kalau misalkan ya untuk langkah lebih detailnya Bu, dan juga dalam rangka menyempurnakan juknis ini ya, mungkin ada baiknya kita itu melakukan seperti kayak studi kasus Bu. Jadi kita menggali laporan triwulan yang memang sudah disampaikan oleh masing-masing direktorat seperti itu.
ya. Jadi kita lihat gitu ya, kemudian ada bantuan atau guidance juga, sekaligus juga ada seperti apa kita jadi contoh kasus gitu ya, TW yang sudah dikerjakan ya, TW1 TW2 yang sudah dikerjakan oleh masing-masing direktorat, yaitu ada eh, digali di ini Bu. Ya, ada, jadi kan bisa jadi contoh kasus ya. Kemudian juga mungkin harapan kita MR ini kan kita itu sifatnya adalah per tahun ya. Kita kan per tahun kita membuat MR. Jadi kalau menurut saya MR ini seharusnya itu bisa menjadi suatu apa ya? Mungkin kalau misalkan pelabuhan itu kan kita ada RIPN-nya Bu ya. Nah, sebetulnya MR itu harusnya bisa jadi seperti kayak master plan-nya daripada rencana aksi gitu ya. Master plan-nya daripada karena kita punya daftar masalah gitu, kita kemudian juga akan punya daftar rencana penanganan gitu ya. Jadi daftar rencana penanganan ini harusnya ada seperti kayak master plan-nya untuk dijalankan ya untuk jangka panjang. Nah, inilah yang jadi apa namanya grand design daripada mungkin suatu surat edaran atau SK Dirjennya atau program-program kita ke depannya gitu ya. MR itu harusnya jadi seperti buku panduan gitu. Jadi mungkin nanti misalkan misalkan contohnya dari Bu Inggita atau saya misalkan nanti suatu saat mau ada program perubahan Bu ya, tinggal ngambil dari yang sudah ada di MR-nya Bu. Jadi harusnya MR tuh bisa seperti itu gitu ke depannya sih. Jadi mungkin kalau misalkan kita kenapa saya usulkan ada contoh kasus ya kita gali bersama konsultan juknis ini maksudnya adalah membantu juga para UPR itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang mungkin untuk tahun anggaran selanjutnya Bu, untuk tahun selanjutnya gitu karena bisa jadi ada masalah-masalah yang mungkin belum teridentifikasi gitu atau ada rencana penanganan yang sebetulnya tahun ini sifatnya masih parsial atau belum komplit gitu. Jadi jangan sampai kita itu MR yang sifatnya harusnya dikerjakan setiap tahun, justru tahun ini aja kita kerjakan tahun depan kita stuck mau ngisi apa gitu kan takutnya seperti itu ya. Nah mungkin eh, dari saya itu Bu Igita ya. Jadi satu tadi kita fokus kepada hal yang masih belum terjelaskan di PM69 ya seperti cara melakukan identifikasi resiko, kemudian cara untuk mendapatkan rencana penanganan itu kalau bagusnya ada guidance-nya. Nah, kemudian mungkin ya tadi Bu ada contoh kasusnya mungkin di laporan antara atau dari final ya kita bisa menggali apa namanya eh, laporan triwulan yang sudah dikerjakan masing-masing direktorat ya. Tujuannya agar sebetulnya outputnya akan lebih membantu kalau misalkan bisa jadi daftar identifikasi resiko untuk tahun depannya Bu. Jadi teman-teman nanti juga teman-teman direktorat nggak bingung sendiri nih tahun depan mau ngisi apa Bu. Jadi kalau sudah dibantu dibedah sama konsultan ya mungkin kita terbantu nih untuk tahun depan kita harus isi apa gitu ya atau mungkin ada rencana penanganan yang kita bisa implementasikan di tahun depan gitu. Mungkin dari saya mungkin seperti itu Bu Igita. Makasih banyak Bu. Baik, terima kasih banyak Mas Bugar. Jadi nggak Ya, salah ya, sama-sama. memang kami menunjuk Direktorat Kepelabuhanan sebagai UPR untuk yang pertama ya, Mas ya. Jadi memang masukannya cukup bagus. Terima kasih memang. Jadi nanti kita sama teman-teman konsultan mungkin kita juga harus lebih membaca dari PM69-nya ini karena memang nantinya sesuai tadi yang kami sampaikan, pinginnya sih kami sampai pada penetapan melalui SK Dirjen atau melalui SE dan benar seperti yang disampaikan oleh Mas Pugar. Jadi untuk memudahkan di tahun berikutnya. Jadi ya makanya ini emang studi pertama ya Mas Bugar. Jadi kami pun juga ini gimana nih polanya. Jadi memang kami menjaring masukan dan saran. Dan tentunya nanti teman-teman di kepelabuhanan khususnya Mas Bugar nggak bosan kalau Mas Noli atau saya ini konsultasi terus terkait MR ini karena memang paling banyak pekerjaan dan resikonya paling besar itu dari kepelabuhanan. Jadi terima kasih Pak Bugar. Mungkin dari konsultan ada yang mau ditambahkan atau mau menanggapi? Silakan Pak Merdi. Siap, terima kasih Pak Sugar tadi masukannya memang betul. Eh,
apa keputusan Pak Menteri itu sudah cukup komprehensif, hanya memang perlu penajaman-penajaman, di antaranya adalah tata kelola manajemen risiko, siapa harus melakukan apa dan berperan apa, termasuk bagaimana penyiapan sumber daya manusia pengelola risiko, lalu roadmap terkait dengan manajemen risikonya itu perlu dilengkapi, dan perlu juga tidak hanya formulir-formulir isian, perlu juga adanya tambahan-tambahan infrastruktur. Kalau di mana di keputusan menteri tersebut adanya infrastruktur, ini lebih didetilkan lagi. Lalu Juknis ini sebetulnya memang nanti kita akan memberikan sebuah rekomendasi untuk adanya Juknis dan SOP, Bu. Juknis dan SOP penyusunan manajemen risiko di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, dan tentunya ini akan menjadi apa panduan pedoman. Nah, terkait dengan studi kasus nanti di draft format laporan penyusunan itu ada analisis implementasi kebijakan. Analisis implementasi kebijakan itu diambil dari kasus-kasus yang sudah dilaksanakan. Makanya kita perlu konfirmasi ke lapangan itu untuk menggali apa yang sudah dikerjakan, apa kendalanya, mekanismenya seperti apa, lalu policy recommendation-nya seperti apa gitu. Rekomendasi kebijakannya seperti apa, langkah-langkah perbaikannya seperti apa. Dan eh, betul tadi harus adanya rencana aksi. Ini menjadi sebuah rencana aksi yang terdokumentasikan, dan itu menjadi pedoman prioritas mana yang perlu ditanggulangi segera gitu. Sebetulnya kalau kalau dilihat dari yang lain, harusnya juga dihitung dari sisi anggaran, Bu, dari sisi anggaran. Kenapa? Ini setiap unit kerja itu mem- berapa persentasenya membebani anggaran di Dirjen Perhubungan Laut, misalkan seperti itu. Sebetulnya itu secara kuantitatif bisa dihitung. Tapi di Capman ini kan tidak ada, yang mudah-mudahan nanti itu bisa dikembangkan di apa keputusan Pak Dirjen. Karena kalau di Capman ini belum ada. Nah, saya membandingkanlah dengan Kementerian PUPR di Dirjen Bina Marganya, memang ada si unit kerja ini membebani berapa persen dari jumlah anggaran yang ada di sebuah direktorat jenderal. Begitu. Apakah sudah sesuai dengan capaian atau apa indeks kinerjanya, eh, berapa berdasarkan hasil evaluasi atau seperti apa. Nah, ini menjadi bahan evaluasi juga. Dan ini bagi teman-teman yang fungsional bisa dikembangkan sebetulnya menjadi policy paper atau policy brief untuk bisa meningkatkan nilai bagi teman-teman. Sebetulnya banyak bahan yang nanti bisa digali dari MR ini untuk bisa melakukan penulisan menjadi bahan penilaian untuk para fungsional. Dan ada beberapa yang di chat ini sebagai saran dan masukan. Terima kasih, dan kita akan segera perbaiki, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Merdi, terima kasih Mas Bugar dan teman-teman dari Kepala Buhanan. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak Ketua UPR? Ya, silakan Mas, kalau mau ada tambahan. Baik, sudah cukup ya dari Mas Bugar. Oke. Selanjutnya dari bagian keuangan selaku UPR Eselon 2. Izin Bu, Oh ya, saya silakan. boleh duluan nggak Bu? Oh, silakan Bu Ratna. Izin Bu, yang saya pas takut sebentar lagi boarding Bu. Oh Izin. iya. Baik, Oke, terima silakan kasih Bu. Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam. saya cuma ingin menambahkan yang disampaikan oleh Mbak Firda ya terkait dengan form. Memang tadi saya melihat kan banyak ya form MR itu dari form 1 sampai dengan form 22. Itu kita coba dari karena kan ada beberapa form itu, contoh di form 5 ada ngambil dari SPP juga, begitu juga dengan form 8 ada ngambil dari SPP. Jadi mungkin izin konsultan bisa mana sih dari mulai form berapa itu ngambil dari SPP, kemudian masuk ke MR, kemudian masuk ke Simarko gitu. Itu kan karena kalau saya lihat itu adalah satu terintegrasi ya dari SPIP, MR dan Simarko. Mungkin akan lebih mudah nanti untuk teman-teman UPT tinggal mengambil, karena kemarin saya lihat itu antara SPIP dan kemudian
form yang ada di MR itu tidak sama gitu. Contoh terkait dengan yang 5M 2W-nya itu tidak sama. Seharusnya itu ketika mengambil saja gitu. Jadi mereka masih akan masih harus mencari lagi yang mana gitu kan. Kan bisa ambil dari SPIP. Begitu juga kan ada form 16, 17, 18 juga itu masuk ke dalam ke dalam MR gitu. Jadi tidak usah, kita akan lebih mudah bisa diarahkan nanti untuk yang si Marco si MR ini ngambil dari form SPIP yang form 17, 16, 17, 18. Begitu juga dengan si Marco juga kan ada juga nanti ngambil dari form 1, 5, dan 8. Itu akan terintegrasi. Mungkin akan lebih mudah untuk teman-teman UPT nanti menyampaikannya untuk data tersebut. Kemudian izin Bu, ini kan saya lihat juga cukup banyak ya dokumen atau data dukung yang harus diupload oleh teman-teman UPT gitu. Dan itu saya juga sama ya, umpamanya kayak di CE gitu ada di form berapa dia harus mengupload kayak seperti PK, RKT gitu, kemudian Rensra. Nah, apakah bisa juga dengan terkait sekalian kita menyampaikan dalam studi ini di MR itu atau di Simarko itu apa saja sih data dukung yang harus disampaikan oleh teman-teman UPT. Jadi karena saya lihat mungkin setiap tahun itu saja ya datanya, tapi kan mereka sudah banyak yang tidak siap gitu loh. Kemarin juga lihat masih banyak yang tidak siap terkait data dukungnya, mungkin seperti PK seharusnya sudah ada gitu, tapi mereka tidak bawa. Jadi mereka masih belum sebenarnya data apa aja sih data dukung yang harus dimasukkan ke dalam MR dan begitupun Simarso. Mohon izin nanti mungkin dari yang disampaikan oleh Pak Pugar tadi kan terkait dengan juklis ya Pak ya, Pak Juklak gitu kan terkait dengan IPM 169. Berarti kan kita tidak boleh keluar dari jalur itu. Kita juga berarti bisa kita juga kalau nggak salah ada juga aturan terkait dengan Simarko gitu. Mungkin dari yang tiga tiga materi ya dari yang disampaikan di awal bisa dapat terintegrasi dan untuk mempermudah dari teman-teman UPT itu nanti membuat semuanya. Dan juga saya lihat setiap tahun itu isinya itu saya tidak tahu ya apakah memang setiap tahun itu tidak ada perubahan. Jadi ya itu saja saya lihat. Jadi dari Mama kalau memang orangnya sama dari tahun 2022 ya form yang 16 17-nya itu diambil lagi untuk 2000 berikutnya. Jadi sama sekali tidak ada perubahan. Apakah resikonya juga setiap tahunnya itu sama gitu kan setiap tahunnya. Nah, kemudian seingat saya pernah disampaikan oleh dari BPKP itu Pak Angelo bahwa MR itu adalah sebenarnya awal sebelum dari teman-teman UPT itu menyusun RKA Bu. Jadi kalau umpamanya mereka sebelum menyusun RKA seharusnya mereka sudah membuat MR dulu. Jadi nanti ada terintegrasi juga sebenarnya dari MR terhadap RKA sebenarnya. Jadi sebelum mereka menyusun mereka sudah tahu dulu resiko-resiko apa yang akan terjadi apabila mereka mengusulkan suatu anggaran gitu loh. Karena seingat saya juga untuk piagam piagam MR itu sebenarnya ditandatangani atau juga pada saat sebelum teman-teman UPT itu menerima DIPA, mereka harus menandatangani piagam MR seperti halnya mungkin tahun kemarin tepatnya karena baru jadi kita semua teman-teman UPT langsung diminta untuk tanda tangan piagam MR gitu, tapi kita tidak tahu isi padahal itu adalah lampiran ya, dengan saya lampiran untuk mereka mendapatkan DIPA. Nah itu mungkin ke depannya juga bisa dijadikan suatu lampiran kalau memang nanti dalam aturannya itu adalah sebelum DIPA itu dari teman UPT sudah menandatangani piagam MR seperti itu. Nah kemudian juga Bu izin terkait dengan organisasi ini kan kita nanti saya tidak tahu ya apakah jadi untuk organisasi ke depannya gitu karena kan ada perubahan organisasi berarti otomatis konsultan juga yang bisa bekerja keras sama seperti hal di awal waktu saya sampaikan bahwa kita akan ada perubahan suatu organisasi berarti juga teman-teman konsultan juga sudah harus tahu nih memahami gitu kan organisasi yang nanti akan berubah apalagi dengan adanya nanti umpamanya distrik navigasi itu berubah menjadi balai keselamatan balai besar keselamatan pelayaran seperti itu pasti kan otomatis berubah juga. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Pak Bugar tadi bahwa diberikan contoh studi kasus lah seperti kasus mungkin kasusnya juga kita ada beberapa dari unit ya mungkin dari kasusnya KSOP utama kemudian KSOP atau UPP dan juga pangkalan dan nanti kalau memang
navigasi itu berubah menjadi Balai Besar Kecamatan Pelayaran, itu juga akan menjadi suatu studi kasus gitu loh, karena apakah juga setiap nanti resikonya masing-masing, walaupun dengan kelas yang sama, contoh kayak SUP utama ada 4 UPT itu akan juga memiliki resiko yang sama gitu kan, karena ke depannya saya rasa juga ya mungkin ada beberapa faktor yang sama, tapi juga tidak mungkin juga semua resikonya itu sama. Mungkin itu saja Bu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ratna atas masukannya. Memang karena kan MF ini kan termasuk baru dan baru kita diperkenalkan kalau nggak salah di akhir tahun. Jadi memang benar yang disampaikan Bu Ratna. Jadi UPT memang waktu itu asal menginput saja. Tapi makanya diharapkan dengan adanya pelaksanaan studi ini kita juga jujur aja kalau saya sih sendiri memang agak kurang-kurang memahami gitu. Jadi memang saya juga dengan adanya studi ini juga masih belajar juga. Tapi terima kasih atas masukan dan sarannya. Dari Pak Merdi atau Pak Ferry mungkin ada mau menanggapi Ya, siap Bu. Terima kasih Bu Ratna masukannya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Ratna, jangan sampai penyusunan MR ini malah hanya jadi menggugurkan kewajiban dan kita tidak tahu substansinya sebetulnya. Memang ini kalau kita gali banyak sekali kebermanfaatannya, kebermanfaatan dari sisi pola karir dan lain sebagainya sebetulnya bisa berdampak gitu. Dan terhadap pengembangan organisasi bisa menjadi bahan rujukan sebagai dasar penentuan apakah adanya perubahan organisasi itu berdasarkan apa, berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia. Itu bisa dikembangkan sebetulnya. Terima kasih Bu Ratna masukannya, dan memang Bu betul, di level UPT tentunya pasti akan agak kesulitan ketika pertama kita tidak punya kamus resiko. Jadi pasti akan seperti itu terus setiap tahunnya dalam rangka menyusun tadi di formulir apa namanya, formulir 16, nama usulan risiko, usulan kode risiko. Pasti akan seperti itu terus karena kita tidak punya kamus resikonya yang yang menjadi bahan bagi teman-teman yang ada di UPT untuk menyusun usulan resikonya. Kamus usulan resiko tentunya yang menentukan usulan usulan resikonya itu ya ada di teman-teman juga. Nanti kita bisa berikan alternatif berdasarkan fenomena yang sudah terjadi, fenomena yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Kriteria kemungkinan itu sebetulnya bisa bisa dilakukan oleh semua teman-teman sehingga kita sebagai konsultan bisa menyusun itu menjadi sebuah dokumen kamus usulan risiko. Nah, jadi kalau misalkan ada 1, 2, 3 risikonya tidak mungkin saja akan seperti itu atau mungkin saja bisa berubah gitu Bu. Nah, tergantung dari bagaimana tadi rencana penyelesaian resiko itu, mitigasi resikonya itu seperti apa. Masa kalau sudah disusun salah satu jenis resiko, usulan resikonya itu terus sudah tertangani tahun depannya masih seperti itu juga, kan tentunya tidak seperti itu. Jadi ada penanganannya dan itu sudah terselesaikannya berapa persen, seperti halnya apa yang dilakukan oleh penyusunan reformasi birokrasi kan. Misalkan ada di span lapor itu sudah terselesaikan berapa persen atau sudah selesai 100%, tentunya ini akan menjadi penilaian kinerja bagi teman-teman yang ada. Saya pikir itu Bu, terima kasih Bu Ratna dan beberapa teman masukannya, dan kita akan mencoba menyusun laporan antara ini. Tadi ada studi kasusnya, saya sangat setuju karena saya akademisi, itu akan menjadi bahan lah paling tidak bagi bagi saya dan bagi teman-teman yang lain dalam bisa menyusun kajian-kajian yang terkait dengan penyusunan manajemen risiko ini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Merdi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, sepertinya saya tidak bisa lanjut sampai selesai, tetapi teman-teman konsultan tolong dicatat ya, masukannya cukup bagus hari ini. Ini memang yang kami harapkan, masukan dari Diroren, kemudian dari teman-teman kepelabuhanan, dari Mbak Firda dan juga Pak Pugar, benar-benar sangat membantu kami. Mungkin nanti kita bisa, habis rapat ini kita bisa rapat kecil lah ya, sebelum kita bertemu dengan teman-teman direktorat Ya, sekali lagi. izin, Ya, gimana Mas Pugar? ya Izin Ibu, saya izin Ibu, saya izin live ya Bu, Siap, Bu. boarding.
Terima Baik, kasih banyak, Bu. makasih ya Ibu. Ya, Ya, Assalamualaikum. makasih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, Ya, silakan. izin Bu, Mbak kita mungkin eh, secara ini Mbak, mungkin untuk penekanan ya, kalau untuk kita kan memang MR itu kan ada berlapis-lapis Bu ya, ada MR eselon 1, kemudian MR ini dari tingkat kementerian eselon 1, eselon 2 gitu ya sampai tingkat terendah ya. Nah, di kami sendiri kan selain MR tingkat direktorat juga kita yang bersama-sama itu adalah MR tingkat Dirjen Hubla Bu ya. MR eselon 1 itu yang kita laporkan kepada Pak Menteri ya. Mungkin Bu Inggita, saran saya Bu, mungkin kita kan ada laporan pendahulu, ada laporan antara dan draft final ya. Bagaimana kalau misalkan untuk laporan antaranya Bu, minimal itu kita studi kasusnya ya MR eselon 1 dulu Bu. Kita coba gali gitu ya. Ya itu kan karena punya kita bersama ya untuk kajian Hubla. Nah terus mungkin izin Bu ini mungkin kalau bisa output daripada eh, studi ini Bu ya, mungkin salah satunya adalah kita bisa dapat masukan untuk MR tingkat eselon 1 untuk tahun depannya Bu, itu kira-kira apa gitu. Mungkin itu mungkin bisa sangat membantu Bu itu untuk merepresentasikan ya kira-kira saya rasa itu yang paling cocok apa jika kita mau studi kasus ya mungkin yang paling cocok dan paling ideal untuk kita utamakan itu adalah MR yang mewakili Dirjen Hubla Bu, subsektor kita seperti itu ya. Jadi mungkin itu Bu dari saya apa namanya kajian untuk MR Dirjen Hubla kita, kemudian ya usulan untuk tahun depannya MR Dirjen Hubla itu kira-kira harus seperti apa. Mungkin itu yang kita godok bersama Bu untuk jadi output, salah satu output dari studi ini. Siap. Kasih Bu. Terima kasih Mas Pugar. Yang penting Mas Pugar nggak bosan bantu kami ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mungkin mohon izin live karena di jam 11 saya ada rapat dengan Pak Sesdit dan ini juga mau koordinasi terkait hasil ekspos legal audit. Mungkin nggak tahu teman-teman kepelabuhanan dapat undangan apa enggak dengan Itjen terkait terminal multipurpose sebelum diekspos ke depan Pak Menteri. Jadi nanti akan dilanjutkan dengan Pak Catur selaku BPK. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa bergabung, padahal sebenarnya cukup menarik gitu kan. Tapi nanti Mas Pugar kita koordinasi lebih lanjut ya Mas ya. Mohon bantuannya. Baik, mohon izin silakan Pak Catur untuk dapat di-lead rapatnya. Saya mohon izin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu kita. Izin melanjutkan rapat laporan pendahuluan ini. Jadi mungkin dari Pak Pugar, apakah mau ada yang mau sampaikan lagi sebelum kita beralih ke yang lain? Izin. Sementara itu dulu Pak. Oke, siap. Oke, baik kita lanjut ya dari tadi sempat dari bagian keuangan udah hadir tadi Mbak Elizabeth ya. Iya, Ya, silakan. selamat pagi Mas. Mungkin saya mewakili dari bagian keuangan selaku PR Setdijen. Mungkin kalau dari saya Mas, kan sebelum ya, di tahun ini kita nyusun laporan MR itu berdasarkan dan mengikuti dari Setjen. Dan tentunya itu tuh masih apa ya kurang rampung lah di kitanya karena sesuatu hal yang baru buat kita dan kita berharapnya setuju dengan apa yang tadi Mas Pugar sampaikan dari studi penyusunan profil manajemen risiko ini eh, eh, apa jadi studi kasus dengan apa yang udah kita laksanain di tahun ini untuk perbaikan di tahun depan karena mengingat juga dan saya pernah bandingin laporan Set Ditjen dengan Set Itjen eh, dengan beban kerja yang mungkin mirip tapi apa namanya analisis resikonya itu beda gitu. Dengan adanya studi kasus ini kita juga berharap kita tuh dapat gambaran besarnya eh, resiko dengan dari probis kita itu mungkin menggali lebih dalam lagi risiko apa aja yang dari probis yang udah ada. Kalau dari saya sih cukup sekian, Mas.
Baik, terima kasih masukannya Mbak Elizabeth ya. Tadi memang studi kasus itu sepertinya memang dirasa perlu Pak ya. Nanti kita coba gali lebih dalam uh, yang nantinya bisa menjadi masukan untuk pelaksanaan MR di tahun depan. Oke, oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, apakah masih ada di Zoom? Oke. Tadi sebenarnya ada Pak Darmawan, cuma mungkin beliau ada perlu ya. Saya live ini tadi sempat tadi sempat menyampaikan beberapa pertanyaan ini Pak Merdi ataupun Pak Ferry. Yang pertama terkait ini Pak, visi dan misi yang dalam laporan pendahuluan itu tidak selaras dengan visi misi di JPL yang tertuang dalam dokumen Rensa. Dan nanti mohon dicek kembali ya uh, dari tim konsultan. Terus kemudian yang kedua, dalam laporan pendahuluan di halaman 48 dijelaskan ada 7 prinsip-prinsip manajemen risiko. Jika diselaraskan dengan KM 69 tentang MR yang menjelaskan 8 prinsip-prinsip manajemen risiko, maka kurang satu prinsip, yaitu perbaikan berkelanjutan. Nanti dicek kembali Pak ya dalam laporan pendahuluan itu. Terus kemudian yang ketiga di halaman 89 poin 4.1.3 terkait jenis metode tertulis kegiatan penyusunan studi penyusunan profil manajemen risiko, sedangkan judulnya penyusunan profil manajemen risiko di lingkungan di JPL. Nah, itu nanti sebenarnya salah tulis antara lingkungan Kementerian Perhubungan dengan lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Seperti itu. Itu juga di halaman 93 juga sama. Nanti dicek kembali Pak ya. Jangan sampai tertukar antara Kementerian Perhubungan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Barangkali itu nanti dicek dicek kembali Pak ya. Lanjut mungkin kami persilakan dari Direktorat Kenavigasian, apakah hadir? Sudah hadir? Oke, lanjut dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Oke, tidak ada. Dari Direktorat KPLP. KPLP hadir Pak, hanya masih masih dibaca Pak, jadi belum sampai saat ini belum ada tanggapan sementara. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ari. Eh, Lanjut dari Setijen, kita dari bagian SDM. Baik, terima kasih Pak Catur atas Oke, siap. waktunya. Mas Taba, Izin silakan Mas Taba. saya Taba mewakili dari bagian SDM. Sementara ini mengikuti aja dulu Pak, belum ada tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut mungkin dari Bagor Mas. Ada Mbak Ratih nih. Mungkin lanjut dulu ya. Dari bagian hukum. Izin Pak, dari bagian hukum masih mengikuti dulu Pak. Terima Siap, kasih. siap Pak Arif. Oke. Dari bagian umum, domain umum dan perlengkapan. Belum ada ya mungkin. Dari peserta yang lain, jika mungkin ada masukan atau tanggapan. Izin Pak Catur.
Siap, Mbak Ermi, silakan. Mungkin sedikit masukan aja. Ini untuk teman-teman Bakran mungkin di rapat selanjutnya biar mungkin ya apa kita kan butuh masukan dari kendala dari teman-teman apa eselon 2 lainnya ya. Mungkin itu nanti bisa apa teman-teman yang hadir itu bisa untuk teman-teman yang UPR atau mungkin yang apa sih bertugas sebagai koordinator UPR atau UMR ya di masing-masing direktorat mungkin itu Mas jadi bisa lebih fokus teman-temannya juga lebih memahami terhadap tools CMR itu tersendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya Mbak Ermi. Memang sebenarnya kita juga sebelumnya berkoordinasi juga Mbak ya terkait penyampaian undangan ini juga sebenarnya kita sampaikan juga selain ke sekretaris kita juga sampaikan juga ke tim-tim yang memang biasa menangani MR ini cuma mungkin karena apa bertepatan atau mungkin ada agenda lain juga sehingga mungkin tidak dapat hadir di kesempatan kali ini. Kita harapkan di laporan-laporan berikutnya bisa hadir dan ikut memberikan tanggapan dan masukan. Baik, mungkin selanjutnya dari Mas Noli, apakah ada masukan? Baik, terima kasih Pak Catur. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas masukan dan informasi tambahannya. Memang ini yang sangat kita harapkan gitu ya untuk penyempurnaan laporan kita dan untuk lebih memfokuskan dari sisi outputnya. Tadi ada beberapa masukan yang sangat membantu tadi seperti tadi dari Mas Bugar terkait outputnya juga mungkin bisa meletakkan studi kasus ya. Mungkin nanti kita coba kaitkan dengan pelaporan yang kita laksanakan sekarang. Juga tadi dari Mbak Erni, masukannya juga tadi ada beberapa yang sangat mencerahkan untuk kedepannya untuk pelaporan ini dapat memberikan hasil yang lebih nyata gitu ya, implementatif gitu sehingga tidak hanya berupa pelaporan aja, tapi juga nanti kita sangat mengharapkan bisa seterusnya dapat digunakan untuk paling tidak untuk 5 tahun ke depan gitu untuk penyusunan manajemen risiko. Tidak hanya di DJPL dan harapannya juga di lingkup Kementerian Perhubungan. Mungkin dari saya hanya itu Pak Catur. Selanjutnya kita akan coba koordinasi lebih detail lagi dengan tim konsultan. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Sepertinya ini dari semua peserta yang hadir sudah menyampaikan tanggapan, masukan. Mungkin sebelum kita tutup, kami persilakan dari tim konsultan, Pak Merdi ataupun Pak Ferry, memberikan tanggapan. Terima kasih Ya. Pak Catur. Terima kasih atas semua saran dan masukannya. Ini sangat membantu bagi kami dalam rangka penyusunan profil manajemen resiko di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut. Ini sangat membantu bagi kami dalam rangka menyusun dan sebelum ke lapangan. Bapak dan Ibu, sebetulnya ini judulnya studi. Kalau dalam studi tentunya ada sebuah fenomena yang harus dikaji dan harus ada kasus yang sebetulnya menjadi latar belakang. Kalau di dunia akademis biasanya seperti itu, latar belakang masalah itu harus ada permasalahan dan kasus atau sebagai fenomena yang tentunya ini akan menjadi sebuah kajian yang dianalisis dan menghasilkan sebuah strategi. Nah, strategi itu di keputusan menteri sudah disampaikan. Silahkan dengan menggunakan instrumen analisis SWOT atau analisis yang lainnya. Dan terima kasih Pak Bapak dan Ibu yang tadi sudah memberikan masukan, sarannya, dan ini sudah kami catat, sudah kami menjadikan bahan bagi penyusunan kami dalam penyusunan studi manajemen risiko. Sekali lagi, terima kasih dan kami pastikan bahwa nanti ada
ada studi kasus dengan data-data yang kami akan gali coba terutama dari Simarko, implementasi kebijakan Simarko itu sampai seberapa jauh sebetulnya terimplementasikan, kalaupun ada kendala strategi apa yang harus kita lakukan sebagai pedoman penyusunan manajemen risiko ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak Noli, Bapak dan Ibu yang sudah memberikan masukannya. Baik, terima kasih Pak Merdi. Dari Pak Ferry ada tambahan? Ya, Pak. Saya tadi mencatat sebuah masukan itu ya, khusus terkait soal formulir-formulir. Itu pertama dari masukan betul sekali bahwa itu tidak perlu harus diisi. Kedua, bahwa setiap formulir itu beranak pinak gitu ya, dan itu tidak bisa kita lihat satu formulir bebas gitu. Setiap formulir itu selalu terkait dengan formulir-formulir yang lain. Dan saya berkomunikasi dengan Pak Noli pasca pendahuluan ini nanti akan kita diskusikan secara terbatas gitu untuk merekapitulasi semua masukan dan coba memasukkan itu ke dalam laporan, paling tidak dalam laporan antara, termasuk tadi simulasi atau studi kasus dari unit itu ya, di unit resiko yang ada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat gitu ya untuk penyusunan tahap selanjutnya. Itu mungkin Pak Catur sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Medi, Pak Ferry atas tanggapannya. Mungkin catatan terakhir dari saya mungkin terkait apa yang tadi disampaikan, masukan-masukan dari peserta rapat agar ditindaklanjuti Pak ya segera, mungkin apa yang bisa ditindaklanjuti di laporan pendahuluan seperti ditindaklanjuti, apa mungkin nanti masukan di laporan selanjutnya, laporan antara maupun laporan final nanti ditambahkan Pak ya. Tadi saya sepakat juga terkait lebih dalam sepertinya Pak terkait apa yang ada di KM 69, kita gali lebih dalam apa yang belum ada atau belum tertampung dalam KM tersebut, sehingga nantinya bisa menjadikan masukan tambahan yang mungkin dari UPT atau Satker yang melakukan penginputan MR itu yang masih bingung karena tidak tertampung atau tidak ada dalam KM 69 bisa lebih mudah menjadi acuan mereka, menjadi pedoman dalam penyusunan MR. Oke, baik. Mungkin izin mewakili dari pimpinan rapat. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan laporan pendahuluan studi profil MR ini ada kesalahan, kurang berkenan, mungkin tadi beliau juga joinnya telat, kami sampaikan mohon maaf, dan terima kasih juga atas partisipasinya, atas masukan, atas tanggapan. Semoga ke depannya dalam penyusunan laporan-laporan selanjutnya atau mungkin dalam rapat-rapat laporan selanjutnya kami bisa melaksanakannya dengan lebih baik, dan masukannya kami tetap tunggu di laporan-laporan berikutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.